Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku akan membuat tutorial penggunaan aplikasi SPSS untuk analisis frekuensis, deskriptif, uji validitas, dan uji reabilitas. Baik, pertama-tama kita pastikan dahulu teman-teman sudah mendownload aplikasi SPSS-nya yang ini dan menyiapkan data Excel yang akan kita masukkan. Di sini ini dia datanya. Nah, ini dia data aslinya, dan yang aku beri warna ini adalah data yang sudah dimasukkan rumus atau formula pelabelan. Jadi di sini ada data jenis kelamin. Di sini kalau laki-laki, jika D5 laki-laki maka akan muncul angka 1, dan jika perempuan muncul angka 2. Lalu di sampingnya ada data pendidikan ayah, di mana SD itu akan muncul angka 1, dan jika SMP itu 2, SMA 3, dan selain itu akan muncul angka 4, seperti di sini S1 4. Dan yang terakhir itu ada data pelabelan jurusan, di mana Prodi BS akan muncul angka 1, lalu di Prodi MK akan muncul angka 2, dan Prodi AKT 3 selain itu maka akan muncul angka 4. Ini sesuai dengan formula atau rumus ya teman-teman. Nah, untuk dimasukkan ke SPSS, aku membuat data Excel-nya sendiri. Dari sini, yaitu aku memindahkan ininya aja teman-teman. Jadi bisa di copy paste formula. Nah, ini dia versi yang sudah dirapikan. Nah, jadi hanya ada angka-angkanya saja setelah angka-angka yang setelah pelabelan dari rumus. Gitu, teman-teman. Oke, kita langsung aja buka SPSS-nya. Sebelum itu, jika ingin membuka file Excel, jangan lupa ini ditutup dulu ya file Excel-nya. Baik, kita buka SPSS-nya dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada terlihat toolbar-toolbar yang di atas, ini yang bisa kita gunakan, dan ada jendela juga. Lalu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 yang ke bawah ini disebut baris, dan yang ada tulisan var ini disebut kolom. Nah, sebetulnya kita juga bisa memasukkan datanya secara manual satu per satu. Kita bisa klik variable view sebagai contoh. Lalu tadi pada kolom ada tulisan umur. Kita bisa ketik umur. Lalu kita pilih type-nya itu numerik karena berupa angka. Lalu width ini adalah kelebaran atau panjang angka tersebut. Kan kalau tadi umur itu terdiri dari 2 angka. Jadi kita bisa masukkan 2 atau 3, itu bebas sesuai dengan datanya, banyak angkanya, dan desimal ini adalah di belakang koma, di belakang angka, di belakang koma gitu, kalau ada koma-komaan gitu teman-teman. Nah, pada video kali ini kita langsung aja ingin memasukkan datanya dari Excel, jadi ini aku clear. Baik, kita ke data view, kita klik file, open, data, lalu kita pilih di mana tempat kita menyimpan data Excel yang tadi. Nah, jangan lupa file of type-nya itu kita ubah dulu ke Excel. Nah, tadi aku menyimpan dengan yang ini, data deskriptif untuk latihan SPSS. Kita klik open. Nah, ini klik OK. Maka dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini nomornya ini karena tidak terpakai ya, udah ada nomornya di samping. Ini bisa kita hapus aja si kolomnya dengan cara klik variable view, lalu diklik di angka 1 ini, klik kanan, lalu clear. Nah, untuk tampilan ini kan ada koma-komanya, yang 0, itu bisa kita hapus aja teman-teman. Dengan cara di kolom desimal itu satunya kita nolkan. Jadi dia tidak ada komanya. Nah, seperti ini jadi tampilannya. Baik, kita langsung masuk aja untuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis frekuensis. Pertama-tama kita klik analyze, lalu descriptive statistik. Nah, ini kita pilih frekuensis.
Nah, di sini kita masukkan dari jenis kelamin, juga masukkan pendidikan ayah, jarak, jurusan. Nah, oke teman-teman, kita pilih statistiknya. Lalu yang di checklist itu mean, median, mode, standar deviasi. Ya tadi mean untuk rata-rata, median untuk nilai tengah, dan modus itu angka yang paling sering muncul, atau di sini tulisannya mode. Standar deviasi, variance, range, minimum, dan maksimum. Lalu kita klik continue. Kayak untuk di umur ini kita bisa masukkan juga. Nah, udah kita masukkan semua. Setelah itu kita klik oke. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman setelah dianalisis. Baik, lanjut kita klik ini ada data SPSS-nya, dan di sini ada output-nya teman-teman. Output itu adalah hasilnya. Baik, kita lanjut analisis kedua, yaitu kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik ke yang kedua itu descriptive. Nah, di sini kita juga masukkan semuanya, coba. Kita masukkan, lalu kita klik option. Nah, di sini untuk yang di checklist itu ada mean, sum, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, dan SM-min. Lalu ada kurtosis dan skewness-nya juga. Ini benar variable list, lalu kita klik continue. Sudah, nah ini kita checklist, save-nya, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi statistik deskriptif itu menggambarkan data sebagaimana adanya, meliputi metode pengumpulan dan penyajian data, menilai kualitas data dengan ringkasan statistik rata-rata, median, modus, standar deviasi distribusi, dan grafik tanpa menggunakan rumus probabilitas. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat tutorial video analisis, uji validitas, dan reabilitas. Nah, pertama-tama kita seperti biasa menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini dia datanya, kalau sudah ada. Lalu kita langsung aja buka SPSS-nya. Nah, di sini kita sama kayak tadi ya, kita open aja, klik file, open, data, lalu file tab-nya diubah menjadi Excel, di mana tempat kita menyimpan, kita klik, aku simpan di sini, data instrumen skala. Nah, ini dia, kita open. Nah, di sini kita klik OK, lalu dia akan muncul. Nah, kita ada edit sedikit di sini seperti tadi desimalnya, karena masih ada koma, kita nolkan terlebih dahulu. Kita nolkan. Nah, setelah desimalnya sudah 0, lalu kita hapus nomornya di sini, karena kita di sini sudah ada nomornya di sampingnya, jadi tidak diperlukan. Nah, selanjutnya ini itu sebagai contoh data ini itu adalah data pengaruh literasi keuangan syariah dan tingkat pendidikan untuk melihat seberapa besar tingkat menabung di perbankan syariah. Jadi di sini variabel X-nya atau X1 itu adalah variabel literasi keuangan syariah. Nah, di sini kita ubah literasi. Oh ya teman-teman, jadi di SPSS ini dia tidak bisa membaca
spasi. Jadi kita akan menggunakan underscore. Nah, literasi keuangan syariah. Lalu di variabel X2 ini itu adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Nah, di Y-nya ini adalah hasilnya, yaitu objeknya atau seberapa besar sih tadi pengaruh literasi keuangan syariah dan tingkat pendidikan terhadap minat menabung pada perbankan syariah. Jadi di sini itu adalah minat menabung pada bank syariah. Nah, ini sudah. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut aja, yaitu pertama-tama kita uji validitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze. Lalu kita klik di sini ada correlate. Nah, kita klik yang be varied. Nah, ini kita masukkan dari X1, 2, 3, 4, 5 dan juga X1-nya. Kita masukkan, lalu kita klik ini person to tell, dan ini juga di checklist. Kita klik OK. Nah, ini dia. Nah, jadi uji validitas ini itu merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu variabel terkait fungsinya dalam suatu penelitian validitas. Dalam penelitian itu ada ketepatan alat ukur terhadap objek yang diukur untuk menunjukkan sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita buka lagi file yang tadi, lalu kita ingin melakukan uji analisis reliabilitas dengan cara kita klik analyze, lalu kita klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Nah, ini kita pindahkan juga yang F1, 2, 3, 4, 5, namun yang jumlah X1-nya tidak usah. Nah, ini udah benar alpha, lalu kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau uji reliabilitas itu untuk mengukur seberapa konsisten hasil yang sama bisa diulangi jika menggunakan kondisi yang sama. Reliabilitas juga digunakan untuk memeriksa konsistensi hasil penelitian sepanjang waktu di berbagai tempat dan peneliti. Dan jika hasil uji reliabilitas Cronbach alfanya di bawah 0,6, itu memiliki arti bahwa pertanyaannya kurang layak untuk diajukan atau target audiens yang kurang tepat sasaran. Sebagaimana di sini hasilnya 0,1. Kita lanjut ke yang X2 atau variabel tingkat pendidikan. Masih sama seperti yang tadi, kita klik analyze. Lalu setelah analyze kita klik be varied. Nah, ini untuk X1, 2, 3, 4, 5 dan jumlah X-nya kita unduh dulu, jangan dimasukkan yang ini karena ini tadi sudah. Nah, kita lanjut yang X2. Nah, sampai sini, sampai yang jumlah, lalu kita ke kananin dan kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman, muncul tampilan hasilnya. Nah, setelah itu sama ya, caranya seperti yang tadi, uji reliabilitasnya klik analyze, klik scale, reliability analysis. Nah, ini juga kita kirikan dahulu, kita unduh. Kita pilihnya yang X2, jumlahnya tidak usah, kita klik kanan, kita klik OK. Nah, ini untuk yang X2. Nah, untuk uji validitas kita bisa melihat bagian Pearson correlation, di mana jikalau di atas 0,3 itu memiliki arti bahwa pertanyaan layak untuk diajukan dan target audiens pun tepat sasaran. Sebagaimana di sini itu di atas 0,3, jadi itu merupakan layak diajukan. Nah, untuk di sini ini Cronbach alfanya di atas 0,6 yang artinya pertanyaan layak untuk diajukan dan target audiens pun tepat sasaran. Nah, terakhir, masih sama seperti tadi, kita akan menganalisis uji validitas yang variabel Y. Kita klik analyze, lalu kita klik correlate, kita klik sama seperti tadi, be varied.
Lalu di sini kita unduh dulu semuanya. Dan kita masukkan yang Y sampai pada jumlah. Masih sama ya teman-teman nih, person, to tell, dan ini di checklist. Kita klik OK. Pada uji validitas di variabel Y itu juga menunjukkan bahwa di atas 0,3 yang memiliki arti pertanyaan layak untuk diajukan dan target audiens pun tepat sasaran. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masih sama, kita uji reabilitasnya, klik analyze, scale, lalu kita klik reliability analysis. Ini kita keluarin dulu atau undo, lalu kita klik Y. Yang Y1, Y2, dan Y3 yang jumlahnya tidak usah, kita kananin dan kita klik OK. Nah, di sini hasil menunjukkan pada uji reliabilitas pada variabel Y itu di atas 0,3 Cronbach alfanya, yang berarti pertanyaan layak untuk diajukan dan target audiensnya pun tepat sasaran. Nah, dari tabel-tabel ini kita bisa memasukkannya juga ke Word. Nah, caranya adalah pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya untuk menyajikan data pada laporan yang teman-teman butuhkan. Nah, setelah sudah terbuka Word-nya, kita balik lagi, kita klik Output. Nah, di sini sebagai contoh ini tadi uji validitasnya, kita klik kanan aja pada tabelnya, kita klik kanan lalu kita klik copy. Nah, kita buka lagi Word-nya lalu kita paste di sini. Nah, di sini teman-teman. Jadi cara untuk menyajikan laporan dari tabel SPSS, aplikasi SPSS ke dalam Word itu adalah dengan cara kita klik output, lalu kita klik tabelnya, lalu kita klik kanan dan kita klik copy. Seperti itu teman-teman untuk tutorial SPSS uji analisis deskriptif dan frekuensis, lalu juga ada uji validitas dan reabilitas. Teman-teman untuk save-nya juga bisa jika teman-teman ingin menyimpan file SPSS, itu kalian bisa klik file lalu bisa klik save as. Nah, ini teman-teman bisa pilih aja ingin menaruh file di mana. Nah, setelah diberi nama sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa langsung diklik save. Sekian dari aku, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.